Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di 4 Otomotif. Nah, akhirnya kita ketemu dengan Mitsubishi Pajero Sport Facelift 2020 terbaru yang kasa paling murah untuk yang transmisinya 4x4 dengan transmisi manual. Mobil 4x4 Pajero Sport Dakar yang manual ini itu dihargai dengan angka 560 jutaan. GLX 4x4 manual untuk Pajero Sport Dakar. Dan mobil ini adalah mobil yang spesial buat kalian yang menginginkan mobil SUV yang kelihatan tetap mewah dengan fascia atau tampilan depannya yang kelihatan lebih garang. Dan kalau kita lihat ada perbedaan untuk bagian depan daripada mobil ini, dan itu bakal kita jelaskan pada video ini. So, buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan kolom komentar yang siap untuk kalian tekan dan tuliskan komentarnya pada kolom komentar yang kita sebutkan di awal tadi. Nah, tombol subscribe-nya jangan lupa bosku, biar kalian dapat info lebih lengkap mengenai beberapa ulasan kita tentang otomotif. Dan siapa tahu di antara mobil yang kita ulas ada yang kalian cari. Ada Expander Ultimate warna silver, ada Expander Cross, dan mobil-mobil Mitsubishi lainnya khususnya. Nah, yang beda dari Pajero Sport yang GLX manual 4x4 ini adalah di bagian bawah sini bos. Nah, untuk bagian bawahnya dia aksennya dibuat warna hitam glossy bagian dalam, dan bagian pinggirnya itu dibuat dengan warna hitam dop. Ini tentu tampilan lampu yang lebih calm, lebih cool, dan lebih garang kalau kita lihat dari depan nih. Jadi nggak kelihatan begitu banyak bling-blingnya. Coba lihat dari sini nih. Cakep bos. Di atas juga tetap sama, lampunya pakai proji, lalu kemudian ada ala-ala turbin pesawatnya, lalu kemudian bagian dalam sini warnanya hitam. Reflektor tetap warna krom pastinya. Dan untuk bagian depannya mirip-mirip dengan yang ada di Pajero Sport Dakar bosku. Untuk yang GLX 4x4 ini, yang beda sebenarnya paling kelihatan adalah dari samping, yaitu velgnya. Nah, nanti bakal kita tunjukin di bagian situ. Untuk lampu utamanya pakai proji, ada lampu bohlam biasa untuk lampu senjanya kalau nggak salah. Terus bagian bawah untuk lampu seinnya pakai bohlam, lalu kemudian bagian bawah untuk fog lampnya pakai bohlam semua. Dan ini menyatu ya antara yang ada di bawah sini dengan yang di atas, tidak terpisah kayak yang ada di Dakar, cuman kelihatan ada semacam sekat pemisahnya. Nah, di bagian depan warnanya silver untuk grillnya, lalu kemudian ini sama dengan yang ada di Dakar biasa. Dan kalau kita lihat di bagian depan lagi nggak ada kamera depannya atau sensor parkir bagian depannya. Ini nggak sama seperti yang ada di Dakar 4x4, tapi ini GLX 4x4 pastinya. Front departure angle-nya atau front departure angle-nya juga masih sama dengan Pajero Sport yang lainnya. Nah, terus untuk di bagian atas, ini production date-nya 2022 bulan 4. Nggak tahu ini pakai mesin yang 4D56 atau 4N15, kurang tahu. Harusnya sih kalau 4N15 dia udah pakai yang Euro 4 ya, karena sekarang regulasi mobil udah pakai Euro 4, dan sepertinya akan tidak ramah terhadap solar atau biosolar. Nah, untuk lampu seinnya tetap dipasang di spionnya, lalu kemudian untuk velgnya kita lihat bagian bawah velgnya single tone, tapi kelihatan oke juga. Paling oke kalau dibuat warna hitam tok. Single tone warna hitam itu lebih keren, tapi ini dibuat dengan warna silver kayak gitu. Lalu kemudian ada rem cakramnya bagian depan, jadi depannya pakai rem cakram juga. Sepertinya suspensi depannya sama seperti Pajero yang lainnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini suspensinya cukup empuk, dan ini footstepnya cukup besar juga. Masih menggunakan footstep yang sama dengan yang ada di Pajero Sport yang lainnya sepertinya. Dan kalau kita lihat di belakang, nggak mungkin mobil ini pakai per daun, tetap pakai per keong juga dengan stabilizer yang ada di bawah. Dan untuk belakangnya, remnya dia pakai tromol, bukan yang pakai cakram. Nah, tidak ada spoiler atas bagian belakang, high stop lampnya ada, dan shark fin antena juga ada di bagian atas. Ada washer untuk kaca belakangnya, dan di belakang udah pakai defogger. Tidak ada kamera mundur, tidak ada sensor parkir. Super miskin untuk bagian belakangnya. Pantas si mobil harganya cuma 500 jutaan ya. Padahal 4x4 loh ini. Tapi ya kayak gitulah adanya. Oh ya, untuk lampu belakangnya ini pakai bohlam. Ini pakai LED untuk lampu mundurnya. Ini kok nggak salah lampu rem ya. Ini lampu sen untuk lampu malamnya masih sama dengan Pajero yang lainnya, dan ini LED untuk lampu mundur. Di bawah hanya ada reflektor. Dan dia untuk bagasinya model
tuas ya, bukan model yang tombol. Dan ya surprisingly bagian belakangnya sama kayak yang ada di Pajero yang lainnya, cuman joknya nanti kita lihat setelah kita lihat bagian depannya. Sama di sini ada hooknya juga, di sebelah kiri ada hooknya juga. Lalu ada toolkit bagian sebelah kiri pastinya buat naruh dongkrak dan kawan-kawannya yang penyimpanannya rapih di situ. Lalu di atas tetap ada lampu bacanya, ada top tether buat bayi gitu. Dan ini pelipatannya sama seperti yang ada di Pajero Sport Dakar yang lainnya, cuman ya kelipat kayak itu berat. Nah, di bagian belakang tetap ada slot buat power outlet, lalu kemudian ada cup holder di situ. Di sebelah kiri nggak ada, hanya ada gundukan buat armrest. Kita tutup, ya nutupnya juga biasa aja karena memang mobil ini biasanya mobil kayak gini adalah mobil yang buat bos-bos yang terlalu sayang kalau Pajero Sport yang varian Dakar dipakai di tambang untuk dibontang-banting, ya pakainya yang Galax 4x4 kayak gini. Untuk armrestnya dia materialnya fabric, malah kalau kita lihat kayak kain biasa ya, kurang premium nih kalau kita lihat. Tapi so far nyaman buat kita dudukin tangan dan nyenderin tangan di sini karena dia soft touch. Lalu kemudian di atasnya black glossy. Nah ini ya kurang lebih sama seperti yang ada di Pajero Dakar biasa juga sih. Ini masih ada plastik-plastiknya semua. Di bawah ada bottle holder, botol tapi ya bukan cup. Di sini ada instruksinya. Nah ini dibuat dengan warna hitam dop. Kalau Dakar nggak salah sini black glossy, jadi kelihatan lebih luxury. Ini biasa aja. Nah ada speaker tetap. Lalu untuk joknya, ya oke, dia joknya pakai fabric, tapi kualitas joknya mewah bosku. Nggak kayak yang di Expander pastinya, Expander Ultimate yang dia model diamond gitu. Yang ini modelnya cuma warna hitam biasa dengan kayak garis guratan, garis-garis kayu gitu. Tapi ini empuk bos. Oh ya, buat kalian yang menginginkan mobil ini tuh lokasinya di seluruh wilayah Indonesia Timur kita ada, Makassar, Manado, Papua, Ambon, dan seluruh wilayah Indonesia Timur intinya. Lalu kemudian di wilayah Jabodetabek juga kalian bisa hubungi kontak kita di deskripsi untuk pembelian mobilnya. Dan ini untuk bagian tengahnya sini tetap ada armrestnya. Dan ini kalau kita lihat ya, sama materialnya, cuman ini sayangnya dibungkus ya, karena mobil baru kita nggak bisa buka. Masih dibungkus, siap untuk delivery. Lalu di bawah situ tetap ada tunnel atau gundukan karena mobil ini penggerak roda belakang untuk regulernya, tapi pada saat kondisi tertentu bisa untuk menjadi penggerak 4x4 atau roda keempat roda. Di atas tetap ada dual zone untuk pengaturan AC-nya, up down, tapi hanya bisa untuk power blowernya, dan on off AC-nya, termasuk ada lampu baca pastinya yang sepertinya bohlam. Terus tidak ada sunroof. Tidak ada sunroof di bagian atasnya. Oke. Terus di sini tetap ada pijakan buat kita naik turun ke mobilnya. Dan ini sama pakai yang one touch juga, sama seperti yang Pajero yang lainnya. Nah, itu terus kita ke sisi kemudi. Dia nggak ada tombol buat lock unlocknya karena mobil ini belum pakai yang smart key keyless, masih pakai anakan kunci biasa semacam ini, mirip kayak kunciannya Expander Exit. Mirip persis mirip anakan kunci biasa. Tetap ada slot dummy karena semua common parts dari semua model Pajero atau versi Pajero pakai parts yang sama untuk instrumen dashboardnya. Lalu di bagian sini ada tombol buat lock unlock doornya. Kemudian power window, driver udah auto, dan sama di sini materialnya fabric juga dan soft touch juga. Glossy di bagian atas sama, dan di sini ada hand grip yang sangat besar warna silver untuk kita menarik pintunya pada saat pengen ditutup. Dan di bawah sini ada tempat buat naruh barang lagi dan hasil gesek-gesekannya. Sebenarnya mobil ini udah sold out sepertinya dan siap untuk di delivery ke customernya. Tapi tenang, masih diproduksi yang lainnya juga kok bosku. Untuk joknya kalau Dakar ya, Dakar Ultimate 4x4 dan 4x2 semua udah elektrik. Yang ini masih manual. Recline-nya manual, high adjuster-nya manual, sliding-nya manual. Tapi keunggulannya adalah lebih praktis dan lebih cepat untuk di-adjust sesuai dengan kebutuhan. Kalau elektrik kan yang paling cepat nih yang recline dengan sliding. Kalau ini oke, masih butuh effort karena mesti diputar-putar, tapi oke.
lebih asik kalau pakai elektrik untuk yang high adjuster ya. Nah, di tipe GLX 4x4 ini itu hanya ada pengaturan spion, nggak ada tombol start stop engine, nggak ada tombol buat stability control, sensor parkir dan yang lain-lainnya nggak ada di situ. Tetap ada hand grip di atas buat kita naik turun dan kita coba duduk di dalamnya. Nah, di dalam mobilnya itu di setirnya kosong, kiri kanan kosong, nggak ada audio switch-nya, bahkan miskin banget ya. Padahal Expander itu yang tipe GLX kalau nggak salah udah pakai GLS ya, udah pakai audio switch. Kenapa nggak yang Pajero ini dipasangin audio switch juga? Bahkan kalau nggak salah Expander yang Exit apa GLS ya, kalau nggak salah yang GLS pun udah pakai yang touchscreen untuk head unitnya. Tapi ntar kita bahas. Ini kosong, di sebelah kanan ya kita nggak ngebajak ya. Di sebelah kanan nggak mungkin ada cruise control untuk mobil kasta paling murahnya 4x4 Pajero Sport. Dan surprisingly dia bisa tilt dan teleskopik, itu yang oke punya. Setirnya materialnya soft, empuk, tapi bukan kulit. Motifnya iya kulit tapi bukan kulit. Tapi so far kelihatan keren dan harusnya nyaman digenggam. Ada ala-ala for protected-nya di sini. Dan ini sama, bukan kulit, motifnya kulit tapi plastik, tapi ada airbagnya. Di sebelah kiri juga sana ada airbagnya. Untuk armrestnya sama materialnya seperti yang ada di joknya, pakai fabric. Dan di bagian bawah sini ada tempat buat naruh barang yang persis sama seperti yang ada di Pajero yang lainnya. Soft down. Bukan karena memang ada teknologinya, tapi karena masih sempit. Nanti kalau udah sering digini-gini udah longgar, takat ya, kayak gitulah. Nah, terus uniknya lagi, bukan uniknya, di sini ada parking brake yang mekanikal, tapi dia nggak dibalut kulit untuk tuasnya. Dan ada cup holder di bagian bawah yang nggak ada penjepit-penjepitnya, nggak muat untuk botol segede ini, nggak muat ini. Ada, oke. Biasanya ini adalah slot buat adjust 4x4 nya atau Super AW Select kalau nggak salah, yang ada di Pajero Dakar Ultimate 4x4, tapi ini nggak ada. Ini transmisinya itu dengan 5 percepatan manual pastinya, plus gigi mundur yang ke belakang gitu. Dan di sini ada untuk 4x4 nya. Nah, ada yang 2H, ada yang 4H, 4 HLC dan 4 LLC. Oh sorry, nggak kelihatan. Nah ini kelihatan nggak bos? Kelihatan nggak? Nggak. Semoga kelihatan ya. Jadi kayak gitu untuk tuas 4x4 nya. Dan di sini ya cuman ini yang materialnya kulit. Di sini ada tempat penyimpanan dan dia nggak ada dibuka-bukanya lagi, fix kayak gitu. Yang ada di bawah sini kelihatan nggak sih? Nah itu ada tempat buat naruh barang di bawah. Power outlet, oke, alhamdulillah dapat. USB slot, oke, alhamdulillah dapat juga USB slot di bagian bawah. Ada buat on off kan rear AC belakangnya untuk wipernya. Ada buat alarm passengernya, ini kelihatan semua dari situ. Dan ini kalau kita lihat ya, coba kita posisi standby, ignition kayak gitu. Terus untuk klase meternya semua masih analog, kecuali di tengah untuk MID-nya udah pakai digital tapi kecil di situ. RPM-nya sih kelihatan sampai 6000, top speed-nya sampai 200 km, entah bisa apa enggak. Dan ini kalau kita lihat ya, yang 4x4-nya itu ini manual ya. Kalau kita naikin baru dia aktif nih. Kalau kita kebawain baru dia non aktif. Nah, di atas manual dimming mirror, ada lampu baca, tempat kacamata yang besar, dan tempat STNK juga biasanya. Di sini ada semacam kayak speaker ya. Terus di bagian sini sun visor, vanity mirror. Di driver sun visor, vanity mirror juga. Blower AC kiri dan kanan. Layout dashboardnya sama seperti Pajero yang lainnya, nggak ada bedanya. Terus untuk AC-nya ya kurang lebih sama juga yang lainnya. Ini bisa di on off kan, dan di bawah sini ada lampu hazardnya. Untuk AC-nya modenya bisa buat sirkulasi udara, radio fogger, front radio fogger, buat auto mode, tapi nggak kelihatan ada buat arah semburan. Oh ada tapi ya di situ ya, mode berarti, oh yes mode ada. Arah semburan kaki, wajah, front defogger, radio fogger, atau kita mau langsung front defogger, kita mau langsung dengan radio foggernya juga, dan kita bisa off kan. Nah kayak gitu. Untuk head unitnya dia
belum yang touchscreen, masih yang radio biasa, cuman udah pakai tombol-tombol fisik kayak gini, jadi kelihatan asik juga sih ya. Nah, itu yang kalian dapatkan kalau kalian beli Pajero Sport Pajero Sport GLX 4x4 ini. Pajero Sport badak yang tetap kelihatan mewah, tapi dia badak dengan kemampuan off-road yang pastinya oke juga, dan cukup nyaman sih sebenarnya duduk di dalam Pajero Sport GLX 4x4 ini. Dan pastinya nggak tahu tenaga mesinnya, karena pastinya masih pakai mesin yang lama nih, belum pakai mesin yang 4N15 kalau nggak salah. Nah, itu update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita update kali ini, dan semoga kita sehat selalu dan semangat buat yang menjalankan puasa. Semoga puasanya lancar dan diberkahi dan diberi pahala yang melimpah. Nah, itu bosku. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.